Kakak senang walaupun kita di rumah saja kita masih bisa memuji Tuhan dan beribadah online. Kak bersyukur kalau Tuhan tetap peliharakan kita. Yuk kita bangkit berdiri, kita awali ibadah kita dengan memuji Tuhan. Dua buah lagu, yaitu yang pertama adalah Selamat Pagi Tuhan dan Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ayo adik-adik, kita siap? Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa yang dipimpin oleh Kakak Rebeka. Yuk kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Silakan Kakak Rebeka. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah pelihara kami sampai saat ini. Sebentar lagi kami mau beribadah, kiranya Tuhan membimbing kami supaya kami boleh memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus berkati juga Kak Evi yang akan membawakan firman-Mu, supaya kami dapat mengerti dan melaksanakannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Kakak Rebeka. Adik-adik di rumah boleh duduk kembali ya. Adik-adik kelas A, B, dan T sudah pegang Alkitabnya? Sudah ya? Adik-adik kelas Batita dan Balita, nanti minta tolong mama papanya untuk membaca Alkitab setelah ibadah. Tema kita hari ini adalah Tuhan melatih imanku. Kita akan melanjutkan kisah bangsa Israel yang dijaga oleh Tuhan. Sebelumnya kita akan membaca Alkitab dari Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan 22. Tapi cara bacanya kita bagi dua ya. Adik-adik di rumah dipimpin oleh Kakak Rebeka membaca bagian yang ganjil, sedangkan Kak Evi membaca bagian yang genap. Adik-adik sudah siap? Ya, silakan Kakak Rebeka. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa-bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberal. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu.
maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bangsa Israel begitu gembira karena akhirnya Firaun membebaskan mereka dan mereka boleh pergi meninggalkan Mesir. Selama di Mesir, mereka menjadi budak, dipaksa melakukan pekerjaan yang sangat berat, dipukuli dan diperlakukan dengan kasar. Setelah keluar dari tanah Mesir, mereka membayangkan tempat tujuan yang indah, perjalanan yang menyenangkan, dan segera sampai ke tujuan. Tetapi rupanya Tuhan mengarahkan mereka melalui perjalanan yang memutar, lebih jauh, dan jalan itu adalah padang gurun yang tandus, berat dan melelahkan. Adik-adik, ada yang tahu seperti apa padang gurun itu? Ya, di sana hanya ada hamparan pasir yang luas, kering dan gersang. Pada waktu siang hari, udaranya sangat panas. Tetapi pada waktu malam, udaranya sangat dingin. Tuhan memiliki rencana yang indah untuk menjaga dan memastikan bangsa Israel tetap aman. Ia menuntun mereka dengan caranya yang ajaib. Tuhan bilang sama Bapak Musa, "Aku sengaja menuntun mereka melalui jalan yang berat dan melelahkan, karena aku ingin melatih iman mereka supaya mereka dapat merasakan kehadiran dan pimpinanku." Sungguh, Tuhan menepati janjinya. Ia tidak pernah meninggalkan mereka. Sepanjang siang, bangsa Israel dapat melihat di atas kepala mereka sebuah awan raksasa yang naik seperti tiang ke atas langit. Awan itu bergerak maju dengan perlahan. Mereka bergerak bersamaan karena Allah lah yang berada di awan memimpin mereka. Ketika awan itu berhenti, orang Israel juga berhenti. Mereka lalu mendirikan tenda di sana sampai awan itu bergerak kembali. Ketika awan itu bergerak, semua orang bergegas mengemas semua peralatan mereka, menurunkan tenda mereka. Pokoknya waktu itu semua orang menjadi sibuk untuk berkemas. Tetapi tenang adik-adik, mereka tidak akan ketinggalan, karena tiang awan itu tidak akan berjalan terlalu cepat. Mereka bisa bergerak bersamaan, karena Allah lah yang memimpin mereka. Sepanjang hari, awan akan memberikan perlindungan agar mereka tetap sejuk dan melindungi mereka dari panasnya sinar matahari. Tetapi pada malam hari, cuaca menjadi dingin dan gelap. Saat itulah awan raksasa itu menjadi tiang api. Awan itu menjadi tiang api dan memberikan penerangan, dan ia juga melindungi mereka dari binatang buas yang mungkin mencoba untuk melukai mereka. Adik-adik, Tuhan ingin melatih iman kita dengan mengizinkan kita mengalami kesulitan atau mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Misalnya adik-adik mendapat pelajaran yang sulit di sekolah, mendapat tugas-tugas yang berat dari bapak ibu guru, atau mama papa yang mengingkari janjinya, atau mungkin ketika adik-adik merasa sakit, merasa lapar, merasa lelah, atau merasa kecewa terhadap teman-temannya, atau terhadap apapun. Adik-adik harus tetap ingat dan tetap percaya bahwa dalam keadaan sesulit apapun, Tuhan tetap ada bersama dengan adik-adik. Dia tidak pernah meninggalkan adik-adik.
Dia selalu memberi kekuatan dan memampukan adik-adik dalam menghadapi semua kesulitan itu. Dengan bersyukur, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, menyanyikan lagu-lagu pujian, hal-hal itu bisa membuat iman adik-adik bertambah kuat, semakin percaya kepada Tuhan. Gitu adik-adik ya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang waktunya kita membuat aktivitas. Aktivitasnya kita akan membuat hiasan dinding seperti ini ya adik-adik ya. Nah seperti ini. Nah ya, bahan-bahannya adik-adik membutuhkan 2 lembar kertas. Warnanya boleh apa aja. Kemudian sedotannya juga boleh apa aja. Kemudian selotip, spidol, gunting, dan tali. Nah seperti ini ya. Nah pertamanya kita akan membuat hati. Jadi kita akan membuat 1 buah hati yang besar dan 3 buah hati yang kecil ya. Pertama kita akan membuat hati yang besar. Ukurannya terserah adik-adik. Bisa juga dari setengah lembar kertas ini adik-adik bisa gunting separuhnya. Kemudian ditekuk menjadi 2, kita bentuk hati. Kita yang bikin yang besar dulu ya. Nah jadinya seperti ini. Nah setelah jadi yang besar, adik-adik juga bikin yang kecil-kecil seperti ini ya, 3 buah. Nah untuk sedotannya digunting kecil-kecil seperti ini ya. Kita butuh 7 buah yang kecil-kecil begini. Adik-adik bisa pakai sedotan yang warna-warni sehingga nanti menarik ya adik-adik. Nah kemudian untuk yang besar ditulis, Tuhan melatih imanku dengan melewati berbagai kesulitan. Nah ini yang besar. Kemudian di bawahnya terserah adik-adik, misalnya melewati kesulitan dari rasa lelah, sakit, rasa sedih, marah juga boleh, kecewa juga boleh. Terserah adik-adik tulis yang di bawah sininya ya. Nah kalau sudah ditulis, adik-adik tempel talinya ini, ditempel di belakang kertasnya ini pakai selotip ya. Tempel pakai selotip. Nah, tempel dulu pakai selotip yang lurus ya adik-adik ya. Nah ditempelnya yang lurus seperti ini, lurus ya. Kemudian adik-adik masukkan sedotan yang sudah digunting tadi 2 biji. Nah sini ya ke kertasnya. Kemudian tempel lagi yang kertas yang kecilnya ini yang sudah ditulis, diselotip lagi ya. Selotip yang rapi. Nah kalau sudah semuanya ditempelkan, terserah adik-adik bisa bikin 5, bisa bikin 3, bisa bikin 4 ya ke bawahnya sini, supaya menarik gitu ya. Mudah kan bikinnya? Nah gini ya adik-adik ya, nanti adik-adik bisa tempel di kamar, di dinding kamar untuk mengingatkan bahwa berbagai kesulitan yang adik-adik alami itu merupakan latihan untuk menguatkan iman kita kepada Tuhan. Itu ya adik-adik aktivitas hari ini. Selamat membuat aktivitas. Dadah, Tuhan memberkati. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahan yang adik-adik sudah persiapkan boleh dimasukkan ke dalam amplop, lalu minta kepada mama atau papanya untuk ditransfer ke rekening gereja bersama dengan persembahan mama dan papa. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Ku
Adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Kudaki-daki. Yuk kita bangkit berdiri supaya kita bisa pakai gerakan. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sekarang kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Hari ini kami mau belajar untuk selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kami, baik dalam suka maupun duka. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Berkatilah persembahan ini, supaya berguna bagi pelayanan di gereja kami. Berkati juga semua orang yang sudah memberikan persembahan dengan hati yang sukacita. Terimalah doa kami ini Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.